Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Kuliah Bahasa. Mari belajar bahasa bersama saya, Mustika Wulandari. Pada video kali ini, saya ingin mengajak Anda semua untuk berbagi pengetahuan tentang sejarah lahirnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional di negara Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928, bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia lalu dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu, Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 36 disebut bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Penggantian nama dari bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia mengikut usulan dari Muhammad Tabrani pada Kongres Pemuda pertama yang beranggapan bahwa jika tumpah darah dan bangsa tersebut dinamakan Indonesia, maka bahasanya pun harus disebut bahasa Indonesia. Kata bahasa Indonesia pertama kali muncul dalam Harian Hindia Baru pada tanggal 10 Januari 1926. Pada tanggal 11 Februari 1926, di koran yang sama, tulisan Tabrani muncul dengan judul Bahasa Indonesia, yang membahas tentang pentingnya nama bahasa Indonesia dalam konteks perjuangan bangsa. Dari mana bahasa Indonesia berasal? Berdasarkan keputusan Kongres Bahasa Indonesia kedua tahun 1954 di Medan, menyatakan bahwa berdasarkan sejarah, bahasa Indonesia mempunyai akar dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak zaman dulu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan atau lingua franca. Bukan hanya dipergunakan di Kepulauan Nusantara, akan tetapi melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Melayu ini mulai menyerap kosakata dari berbagai bahasa seperti bahasa Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Arab, dan bahasa-bahasa Eropa. Nah, ada beberapa sebab mengapa bahasa Melayu itu menjadi sumber utama bahasa Indonesia. Yang pertama, karena bahasa Melayu sebagai lingua franca. Lingua franca merupakan bahasa pergaulan, bahasa perdagangan, dan bahasa perhubungan. Tentu kita tahu bahwa banyak sekali masyarakat Melayu, orang-orang Melayu pada zaman itu menyebar, berdagang. Tetapi mereka berdagang bukan hanya membawa dagangannya, akan tetapi juga berkomunikasi, membawa bahasa kemana-mana, sehingga bahasa Melayu ini juga menjadi bahasa perhubungan karena ikut menyebar seiring dengan perkembangan. Kedua, bahasa Melayu itu bahasanya sangat sederhana, mudah dipelajari, dan tidak ada tingkatan bahasa. Seperti kita ketahui, di Indonesia itu banyak bahasa daerah. Di banyak bahasa daerah itu memiliki tingkatan-tingkatannya. Seperti bagaimana harus menggunakan bahasa ketika bertemu dengan orang yang lebih muda, dengan orang yang sebaya, dan dengan orang yang lebih tua dari kita. Nah,
Akan tetapi bahasa Melayu ini sederhana, tidak memiliki tingkatan. Dengan demikian, ketika kita sebagai masyarakat ingin mempelajari bahasa yang baru, yang sudah disepakati menjadi bahasa nasional yang kita gunakan bersama, maka ketika belajar suatu bahasa yang tidak memiliki tingkatan, maka itu lebih mudah untuk berkomunikasi. Ketiga, diterima oleh suku-suku di Indonesia. Nah, pada saat itu, perwakilan suku-suku yang ada di Indonesia sudah menyepakati bahwa bahasa Melayulah yang akan digunakan sebagai bahasa persatuan. Keempat, mempunyai kesanggupan untuk digunakan sebagai bahasa kebudayaan. Penyempurnaan ejaan bahasa Indonesia. Ada 6. Yang pertama, pada tahun 1901 disusunlah ejaan pertama atau disebut ejaan Van Ophusen. Kedua, pada tanggal 19 Maret 1947 disusunlah ejaan kedua atau lebih dikenal dengan ejaan Republik atau Sowandi. Ketiga, pada tahun 1957 disusunlah ejaan pembaharuan. Keempat, pada tahun 1959 disusunlah ejaan bahasa Melindo. Kelima, pada tanggal 16 Agustus 1972 diresmikanlah ejaan yang disempurnakan atau lebih dikenal dengan EYD. Keenam, pada tahun 2015 disusunlah ejaan bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa dan kesusastraan Indonesia. Perkembangan bahasa dan kesusastraan Indonesia banyak dipengaruhi oleh sastrawan-sastrawan Minangkabau seperti Mara Rusli, Abdul Muiz, Nur Sultan Iskandar, Sultan Takdir Ali Syabana, Hamka, Rustam Effendi, Idrus, dan Hairil Anwar. Sastrawan tersebut banyak mengisi dan menambah perbendaharaan kata, sintaksis, maupun morfologi bahasa Indonesia. Pada tahun 1933 berdiri sebuah angkatan sastrawan muda yang menamakan dirinya sebagai Pujangga Baru yang dipimpin oleh Sultan Takdir Ali Syabana. Pada tahun 1936, Sultan Takdir Ali Syabana menyusun tata bahasa baru bahasa Indonesia. Meskipun Pujangga Baru membawa pembaharuan bagi bahasa dan sastra Indonesia, tetapi bahasa yang dipakai masihlah bahasa Melayu yang murni. Perbedaan bahasa Melayu tinggi dan Melayu rendah baru mulai pudar setelah munculnya Hairil Anwar. Demikianlah kuliah hari ini tentang sejarah lahirnya bahasa Indonesia. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.